semua, perkenalkan nama saya Angela Sofia Oki dengan NIM 2301140077, kelas 3E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi keterampilan menyimak permulaan. Nah, dalam keterampilan menyimak permulaan ini ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Di mana poin yang pertama, pengertian keterampilan menyimak permulaan. Nah, teman-teman, jadi keterampilan menyimak permulaan adalah tahap awal dalam mengembangkan kemampuan mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Jadi, pada tahap menyimak permulaan ini, kita fokus pada pemahaman dasar pesan, memahami pesan secara umum, karena kita belum terlalu memperhatikan detail atau hal-hal yang lebih rumit dari pesan yang kita dengar. Poin yang kedua di sini ada prinsip-prinsip keterampilan menyimak permulaan. Di sini ada beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama, fokus pada mendengarkan, di mana siswa diajarkan untuk fokus pada suara pembicara, membedakan bunyi atau menangkap kata-kata kunci sederhana dari apa yang mereka dengarkan. Yang kedua ada memperhatikan intonasi dan ekspresi. Siswa diajarkan untuk memperhatikan bagaimana intonasi, bagaimana memperhatikan ekspresi pembicara. Itu dapat memberikan makna tambahan pada pesan yang disampaikan. Ketiga ada menghubungkan dengan pengalaman pribadi, di mana siswa diajak untuk menghubungkan apa yang mereka dengar dengan pengalaman pribadi mereka agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat. Yang keempat ada menjawab pertanyaan sederhana, di mana siswa dilatih untuk menjawab pertanyaan sederhana terkait dengan materi yang didengarkan. Contohnya seperti siapa yang melakukan itu, apa yang terjadi, kemudian jadi menanyakan kembali apa yang mereka dengar. Poin yang ketiga di sini ada tujuan keterampilan menyimak permulaan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap bahasa lisan. Dengan kita menyimak dan memahami apa yang disimak, kita jadi lebih paham apa yang orang lain katakan. Yang kedua, memperkaya kosakata. Dengan menyimak, kita belajar kata-kata baru, mengetahui kata-kata baru, dan bisa kita gunakan lagi kata-kata tersebut saat kita berbicara. Yang ketiga ada memahami struktur kalimat. Kita mengerti cara kata-kata diatur dalam sebuah kalimat. Yang keempat, membangun fondasi yang kuat untuk keterampilan menyimak yang lebih kompleks. Ini dasar untuk masuk pada keterampilan menyimak kelanjutan. Poin yang keempat di sini ada jenis-jenis keterampilan menyimak permulaan. Yang pertama, menyimak ekstensif. Ini maksudnya menyimak secara umum tanpa tujuan khusus, seperti mendengarkan cerita pendek ataupun mendengarkan lagu anak-anak. Yang kedua ada menyimak intensif, di mana menyimak dengan fokus pada detail tertentu, seperti menjawab sebuah pertanyaan setelah mendengarkan sebuah cerita. Yang ketiga ada menyimak apresiatif, di mana menikmati pesan yang disampaikan, seperti mendengarkan puisi ataupun musik. Poin yang kelima di sini indikator keterampilan menyimak permulaan. Yang pertama, mengenal dan membedakan bunyi. Seperti dapat mengenal dan membedakan antara suara manusia, hewan, benda, dan alam sekitar, ataupun dapat membedakan antara bunyi yang keras dan pelan. Yang kedua, memahami kata dan kalimat sederhana. Nah, ini seperti dapat memahami kosakata dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat mengikuti perintah sederhana seperti tolong ambilkan buku. Yang ketiga ada menyimak dengan perhatian. Ini misalnya dapat fokus pada pembicara tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Yang keempat ada menjawab pertanyaan dasar.
dapat menjawab pertanyaan sederhana terkait informasi yang telah didengar. Yang terakhir ada menunjukkan respon terhadap pesan. Ini dapat berupa mengangguk atau menggelengkan kepala sebagai tanda paham dengan apa yang didengarkan atau tidak paham dengan apa yang kita dengar. Poin yang keenam di sini, faktor-faktor penghambat keterampilan menyimak permulaan. Ada beberapa faktor penghambat. Yang pertama, rentan perhatian yang pendek. Anak-anak umumnya memiliki rentang perhatian yang singkat, sehingga sulit untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Yang kedua, kurangnya kosakata. Kosakata yang terbatas membuat seseorang kesulitan memahami pesan yang disampaikan atau memahami apa yang didengarkan. Yang ketiga, gangguan konsentrasi. Faktor seperti rasa lapar, haus, atau ketidaknyamanan fisik dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat menyimak. Yang keempat, kurangnya minat. Jika seseorang tidak tertarik pada materi yang disampaikan, mereka akan sulit untuk fokus dan menyerap informasi. Yang kelima, tingkat kecepatan berbicara. Pembicara yang berbicara terlalu cepat dapat membuat pendengar kesulitan menangkap informasi dengan baik. Poin yang ketujuh, upaya meningkatkan keterampilan menyimak permulaan. Nah, untuk meningkatkan keterampilan menyimak permulaan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama, latihan mendengarkan. Dengarkan berbagai jenis audio seperti podcast ataupun cerita. Fokus pada pemahaman inti dan rincian penting. Yang kedua, bacaan pendukung. Membaca teks yang akan didengar sebelumnya dapat membantu memahami konteks. Ini bisa berupa sinopsis atau topik yang relevan. Yang ketiga, diskusi kelompok, di mana peserta mendengarkan satu sama lain dan kemudian mendiskusikan apa yang telah didengar. Yang keempat, penggunaan media visual. Menggunakan video atau film dengan dialog yang jelas dapat membantu memahami konteks dan intonasi serta meningkatkan daya tarik. Yang kelima, teknik mengulang. Setelah mendengarkan, coba ulangi informasi yang didapat. Ini membantu meningkatkan dan memahami apa yang kita dengar dengan baik. Poin yang ke-8, metode keterampilan menyimak permulaan. Ada beberapa metode. Yang pertama, menyimak cerita pendek. Mendengarkan cerita pendek untuk melatih kemampuan menangkap inti cerita atau pesan dari cerita tersebut. Yang kedua, mengikuti instruksi sederhana. Seperti mendengarkan dan mengikuti perintah simpel seperti ambilkan buku. Yang ketiga, menyanyi bersama. Menyanyi lagu-lagu muda bersama untuk memahami lirik atau ritme dari lagu yang dinyanyikan. Yang keempat, bermain peran sederhana seperti melakukan skenario sederhana untuk praktik mendengarkan dan berbicara. Yang kelima, umpan balik. Memberikan umpan balik setelah sesi mendengarkan untuk membantu seseorang memahami kesalahan dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang keenam, diskusi setelah mendengarkan, di mana mengadakan diskusi atau tanya jawab setelah mendengarkan untuk mendorong refleksi dan pemahaman yang lebih mendalam. Poin yang ke-9, penilaian keterampilan menyimak permulaan. Aspek yang dinilai dari keterampilan menyimak permulaan. Yang pertama, pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Ini seperti apakah siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi materi yang disimak. Yang kedua, ada kemampuan mengingat. Ini seperti apakah siswa dapat mengingat informasi penting yang telah mereka dengar. Yang ketiga, ada kemampuan menghubungkan informasi. Seperti apakah siswa dapat menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Yang keempat, kemampuan merespon. Seperti apakah siswa dapat memberikan tanggapan yang relevan terhadap apa yang mereka dengar atau apa yang mereka simak. Yang kelima, ada sikap selama menyimak. Apakah siswa menunjukkan sikap fokus, tertarik, atau aktif dalam mengikuti kegiatan menyimak tersebut.
Nah, dalam menyimak ada teknik penilaian keterampilan menyimak, permulaan seperti tes lisan, tes tertulis, ataupun observasi untuk mengetahui sejauh mana mereka menyimak. Poin yang terakhir atau poin ke-10, evaluasi keterampilan menyimak permulaan. Nah, setelah melakukan penilaian keterampilan menyimak permulaan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, langkah-langkah evaluasi seperti yang pertama, kumpulkan data hasil penelitian, seperti kumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai teknik penilaian yang telah dilakukan. Yang kedua, pemahaman, di mana seberapa baik siswa memahami informasi yang disampaikan. Yang ketiga, ingatan, apakah siswa dapat mengingat informasi penting. Yang keempat, ada perhatian, apakah siswa fokus selama kegiatan menyimak. Yang kelima, ada tanggapan, apakah siswa memberikan tanggapan yang sesuai. Yang keenam, ada bandingkan hasil dengan tujuan pembelajaran, di mana kita bisa membandingkan hasil penilaian dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti apakah siswa telah mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketujuh, ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Setelah membandingkan hasil dengan tujuan pembelajaran, identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara individu ataupun kelompok. Yang kedelapan, tarik kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis dan identifikasi kekuatan serta kelemahan, kita bisa menarik kesimpulan mengenai efektivitas pembelajaran dan tingkat penguasaan siswa terhadap keterampilan menyimak. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.